penyakitnya itu was-was berlebihan, terutama cemas berlebihan, ketakutan, sedikit takut, dredeg. Wah, itu sudah anxiety. Apalagi dengar kematian. Coba sahabat-sahabat di sini mungkin ada yang mengalami asam lambung lama sampai anxiety. Saya yakin itu akan merasa was-was yang tinggi, cemas yang tinggi. Apalagi dengar berita kematian, langsung deg 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 gitu, ketakutan. Jadi satu kasus penyakit yang banyak yang di rumah Kusuhan Khalifah yang saya tangani adalah asam lambung, GERD atau anxiety. Kemudian ini pemahaman tentang asam lambung karena banyak, mayoritas itu. Kemudian 2, stroke tak baca U aja ya, stroke, STORKE, stroke. Itu nomor 2 yang paling banyak. Dan itu tidak dibatasi oleh umur atau jenis pekerjaan. Ini saya sebut faktor X, batinnya juga santet itu dari faktor X, saya istilahkan faktor X. Ada yang 5 penyebab gangguan tubuh, penyakit tubuh adalah faktor double X istilahnya. Double X itu karma, akibat ulah perilaku, kualat, karma itu jadi penyakit. Contoh, orang yang lama kedua orang tuanya, lalu orang tuanya kualat di orang tuanya berupa penyakit, itu penyakitnya karena sebabnya kualat. Dan ini yang agak rumit. Ya, ada solusi masing-masing dari sebab. Nah, sebab-sebab penyakit 5 hal ini kalau saya persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Subhanallah walhamdulillah adada mulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, dengan latar belakang apapun, harapan saya sebelum meneruskan lebih lanjut konten video kali ini, semoga sahabat-sahabat semuanya selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini perdana saya setelah lama tidak ngisi konten video ya. Kalau dulu sekitar kurang lebih 1 tahunan lebih ya, 2 tahun lah, kurang lebih 2 tahunan yang lalu, waktu sedang fenomena kus-kus double ya, sedang viralnya peristiwa kus-kus double, dukun-dukun santet ya, konten-konten itu. Dulu sering saya memang live streaming. Mungkin di sini sahabat subscriber yang masih mengikuti channel saya mungkin ya jelas tahu itu. Tapi terus berkembang, akhirnya saya meninggalkan semua itu ya. Dan bukan hanya urusan membahas Gusgul itu ya, konten-konten perdukunan atau kesaktian itu, tapi juga buat konten video yang lainnya itu saya beberapa kali tapi jarang. Itu pun bukan masalah soal nanggapi konten-konten itu lagi, tapi soal lebih mengarah ke alam. Karena hobi saya memang, habitat saya itu suka alam ya, suka alam, terutama dunia klinik, dunia mistik, tapi bukan yang aneh-aneh jimat sakti-saktian, enggak, unik saja tapi dari alam. Contohnya kepompong isi kuning, mustika gitu, ya pusaka-pusaka gitu, tapi enggak dobol, tapi enggak halu, enggak sakti-sakti kayak yang gus-gus dobol di konten-konten YouTube, jurus-jurus membasmi dukun santet, tidak. Ya alami saja, nemu keris, pusaka dirawat, asli dirawat gitu, melestarikan budaya kalau pusaka. Tapi kalau alam, saya melihat keunikan alam itu adalah sebagai kebesaran Allah. Bukan saya nemu besi kuning lantas berbicara khasiat kebal lalu dicoba jadinya halu atau dobol juga, bukan itu. Tapi kalau ke pembahasan benda pusaka kayak keris, pusaka-pusaka budaya leluhur peninggalan, itu lebih melestarikan budaya saja, mengenang masa lalu bahwa kita pernah punya nenek moyang atau leluhur yang akrab dengan itu, yang punya karya dan karyanya untuk anak generasinya. Betapa tidak mereka buat pusaka untuk mempertahankan kehidupan, mempertahankan bangsanya
ya mempertahankan untuk kelangsungan hidup anak cucunya, melindungi diri dan sampai agar bertahan sampai menjadi generasi selanjutnya dari keburukan-keburukan, perilaku-perilaku buruk, dari gangguan-gangguan yang negatif, demi mempertahankan keberlangsungan hidup terutama di negeri ini, bangsa ini. Itu nenek moyang kita sampai buat pusaka, bahkan yang gak masuk akal buat pusaka keris ditirakati, sampai menimbulkan, sampai menghasilkan yang di luar dimensi akal kita, akal nalar logika, seperti keris sakti, istilah sakti dan sejenisnya. Itu leluhur kita. Saya cuma menang itunya saja, bukan maha bahas tentang kesaktiannya, tidak. Karena kalau membahas itu kan harus paham. Bagi orang yang nggak paham itu kan nantinya malah jadi fitnah, dibilang syirik lah, dibilang khurafat lah dan sebagainya. Ya karena nggak paham saya, akalnya nggak nyampe, pemahamannya belum nyampe. Namanya orang nggak paham, nggak tahu kan tidak ada. Kalau mereka membahas hal yang nggak tahu, yaitu nanti menyangkanya tidak ada syirik, bid'ah, khurafat dan sebagainya. Makanya saya nggak bahas itunya. Saya melestarikan budaya, mengenang masa lalu, healing tentang nenek moyang kita. Nah, kalau ke benda unik yang natural, yang alam, kayak usi kuning, kayak mustika, batu-batu aneh, nyeleneh, itu saya lebih ke pembahasan atau mengamati tentang pengamatan terhadap kebesaran Allah. Jadi justru menambah kesadaran secara pribadi saya bahwa itu ayat-ayat Allah, itu kebesaran Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, apapun ya terjadi. Dan apa yang diciptakan Allah itu bukan hanya yang dilihat kita, bisa dilihat, bisa dirasa dan perasa, atau bisa diraba dengan panca indera kita, bisa dilihat dengan mata, didengar-dengarnya. Bukan hanya itu, tapi jauh lebih luas, jauh lebih tak terhingga makhluk Allah, alam semesta ini yang tidak tampak, yang tidak bisa kita saksikan secara kasat panca indera kita. Itulah disebut dunia gaib. Nah, saya lebih memikirkan itu, betapa luar biasanya kuasa Allah. Bayangkan contohnya tadi malam ya, kepompong ya ini. Saya memang pas dekat-dekat dengan benda-benda aji ini, saya suka ngoleksi sejak dulu sudah. Cuma pembahasan tentang benda aji, barang-barang supranatural itu belakangan. Sebetulnya sejak dulu saya itu asalnya memang budaya mistik banyak di Lumajang. Akhirnya sejak kecil sudah biasa tentang hal-hal seperti ini. Dan besarnya juga ya tetap nyambung dengan hal-hal yang mistik ini. Tapi tidak membicarakan yang aneh-aneh soal jimat, kebal, enggak. Yaitu hanya membahas, mengamati keunikan, kenyelenehan, hal-hal yang di situ ada dimensi yang tidak bisa dipikir oleh nalar. Itu saya sukanya mengamati itu. Dan puncaknya akhirnya jebulnya, jujukannya sudah akal kita nggak mampu, sehingga jujukannya inilah kebesaran Allah, inilah kuasa Allah. Jadi tidak semua yang diciptakan Allah itu bisa dipikir oleh nalar kita, bisa diamati oleh panca indera kita. Tidak bisa disimpulkan tidak bisa disahkan oleh panca indera kita, oleh pikiran kita, oleh akal otak kita. Nah, di situ puncaknya nanti menyimpulkan inilah kebesaran Allah, inilah bukti kuasa Allah, kebesaran Allah, dan bukti kita itu makhluk yang lemah. Bayangkan kepompong isinya wasi kuning. Biasanya kan ular. Secara hukum sunnatullah pada umumnya kepompong itu isinya kan ular entung ya. Jadi kupu-kupu lah, jadi burung, atau jadi kupu-kupu, atau jadi hewan-hewan lainnya lah. Kalau yang besar jadi apa? Mungkin jadi sejenis burung. Kalau kecil jenis ular jadi kupu-kupu dan sejenisnya. Makhluk Allah itu banyak ya. Nah, itu justru tidak bersifat hayawaniyah gitu. Tapi sifatnya malah aneh, menyimpang. Isi besi, coba bayangkan. Besi itu kan logam. Logam itu kalau dibuat manusia kan masalah dengan alat-alat berat ya. Pabrikan itu enggak, di dalam kepompong yang lembut, yang natural alam gini isinya logam. Kan aneh. Nah, di situ sisi dimensi fisik natural yang tampak bisa diraba kepompong, itu isinya nyeleneh, menyangkut dimensi dunia lain, menyangkut dimensi yang tidak bisa diamati oleh nalar. Kok isi kuning? Nah, itu.
Di situ ada dimensi yang sudah di luar nalar logika sudah. Nah itu cucuknya nanti, terutama pribadi saya, larinya adalah inilah bukti kebesaran Allah dan kita tidak mampu untuk lebih jauh mikir itu. Mikir ini aja sudah kita nggak mampu. Jangan terlalu jauh mikir tentang benda-benda langit, tentang langit apa di bawah bumi, lapisan bumi, apalagi mikir dimensi Tuhan, dimensi Allah, dimensi malaikat, alam roh dan waduh, nggak usah jauh-jauh seperti itu untuk melihat ayat-ayat Allah. Di depan mata kita yang kita saksikan sudah ada ayat-ayat Allah. Yang fisikal, material saja sudah tidak mampu. Di situ juga ada dimensi yang gaib itu. Nah, itu hobi saya. Jadi tidak aneh-aneh, bukan berarti si kuning kebal, enggak. Aneh saja. Nah, tentunya sahabat-sahabat semuanya yang mengikuti channel saya berbeda jauh kondisi saya dengan sekarang dan sebelumnya 2 tahun yang lalu kok jauh. Kalau dulu saya mungkin agak resmi lah cara bicara juga. Saya sebelum bicara juga baca kitab, buku, referensi. Karena dulu itu memang terkait dengan data-data, terus harus pas gitu ya. Soalnya membahas orang, Gus dobol, oknum Gus yang punya konten YouTube, kesaktian apa itu. Sok sakti membasmi dukun santet apalah, kebal apa itu harus berdasarkan ilmu betulan dan data-data betulan sehingga lebih serius dan itu capek. Saya ingin santai, saya ingin enjoy gitu loh. Makanya mulai kemarin saya berpikir, sebetulnya sudah lama berpikir ingin setiap hari paling tidak saya berbagi tentang siang hari ini saya mengalami terapi pengobatan untuk pasien bagaimana saya ceritakan, tapi nggak saya rekam karena saya punya etika tersendiri ya. Tidak seenaknya direkam lalu dimasukkan, tidak. Makanya walaupun konten saya tentang pembahasan tentang pengobatan, saya jarang sekali ngerekam kayak yang lain dibuat konten gitu ya. Saya jarang sekali karena saya punya etika, itu privasi seseorang yang sedang sakit kok diumbar. Dijual lagi untuk menghasilkan konten YouTube monetasi. Jadi hati nurani yang nggak bisa. Kecuali pas ada beberapa yang memang dan itu tidak terlalu menimbulkan aib atau kerendahan bagi pasien, tapi justru menjadi pelajaran bagi yang lain. Itu pun terbatas, mukanya di blur, tetap terjaga privasinya. Dan itu beberapa saja. Ngerekamnya aja sudah saya sungkan kalau pasien itu. Dan banyak kan tidak bisa nerekam karena saya sendiri ngobati, nerapi, tidak ada teman. Atau walaupun teman kadang ngajak, itu pun ya diem. Gitu. Dia menemani saja. Jadi ngerekam aja sudah nggak bisa. Selain tadi berpikir tentang etika privasi seorang pasien. Nah, maunya saya paling tidak cerita penyakit hari ini apa yang mengalami apa, tentang penyakit apa, sebabnya apa, biar menjadi pelajaran bagi sahabat-sahabat semuanya. Tapi itu nggak terjadi. Nggak terjadi, itu kelemahan saya, itu nggak istiqomah. Kayak ini sekali ini semangat. Besok sudah enggak. Tapi alhamdulillah ini sampai 3 hari pokoknya saya ngisi konten. Dan arahnya pokoknya bermanfaat walaupun dimensinya lain, segmennya lain. Ada segmen mistik, ini 2 malam berjalan ya. Ini kepompong banyak, tiap malam saya mau buka kepompong. Dan tadi sholat ini saya mulai sore tak berpikir, oh iya, sudah 2 malam tentang mistik, tentang supernatural. Di awal segmen misteri yang dibahas. Nah, entar lagi setelah Isya ini saya mau membahas di segmen kesehatan. Kesehatan gitu. Ya, tentunya dari tadi ini ngobrol malah bukan kesehatan, tapi biasa, pembukaan biasa. Karena sebelumnya belum pernah, jarang ya. Saya mulai kemarin 2 malam sudah alhamdulillah bisa buat konten secara konsisten. Dulu 2 malam, konsistennya 2 malam sebelumnya dan tadi malam. Itu pun masih segmen mistik, edukasi mistik. Nah sekarang rencananya ini segmen nyantai, wajah saya, badan saya video begini. Biasanya kan cuma tangan dan suara yang direkam. Ini tentang benda mistik. Oke sahabat-sahabatku, ini sudah 12 menit ya. Pembukaannya panjang karena memang baru pertama kali. Dan saya mohon doanya juga, sambung doanya selalu sahabat-sahabatku. Semoga saya istiqomah berbagi pengalaman terutama di dunia kesehatan ya. Karena itu sangat bermanfaat sekali. Saya kasih contoh, ini isi malam ini tentang kesehatan. Di rumah kesembuhan Khalifah yang paling banyak itu kasus penyakit 1 asam lambung.
Saya nggak begitu jelas kalau nanti saya miringkan kalau nyebut kesehatannya. Karena kalau nyebut penyakit-penyakit kesehatan, kalau bukan saya amati ya, nggak pasti tapi saya amati itu rupanya kalau menyebut penyakit, kalau bukan apa ya, konten formal, konten resmi kesehatan, itu kayaknya monetasinya itu pembatasan. Emang nggak dapat uang dari YouTube sekali konten, walaupun tujuannya bukan seperti itu. Daripada nganggur isi konten jadi ilmu, videonya sekaligus kan dapat monetasi, dapat uang. Nah itu kalau nyebut kayak kesehatan yang jelas itu nama penyakit itu pembatasan. Sepertinya seperti itu, kena pembatasan. Ini biasanya nyebut ada kata-kata apa itu dewasa, itu kan dewasa, itu tentang dewasa. Terus ada gambar pisau apa gunting alat tajam, itu biasanya kalau nggak di blur itu kena. Atau kata-kata formal yang harus, yang pantas ditegaskan, diucapkan oleh lembaga-lembaga resmi kayak kesehatan contohnya. Itu menyebut penyakit itu nggak sembarang, itu kena pembatasan. Sepertinya seperti itu. Soalnya kalau saya buat kayak konten yang 2 malam ini itu kena monetasi, nggak dapat monetasi itu pembatasan. Karena di situ ada pisau, lupa saya nggak di blur, apa ada gunting. Terus menyebut kata-kata ada kesehatan lagi itu kayaknya itu. Padahal ya musik ya nggak ada hak ciptanya dari orang lain, nggak ada. Ini isinya. Mayoritas yang saya alami dan itu sejak dulu lah, cuma lebih banyak ke tahun-tahun belakangan. Itu kasus penyakit yang banyak itu yaitu asam lambung gitu. Yang memang nggak saya jelaskan. Aslam saya sebut gitu. GERD ya, anxiety itu kan satu paket. Kalau saya amati asam GERD itu kan asam itu masalah lambung ya, naiknya asamnya lambung itu naik. Berlebihan sehingga naik jadi masalah. Anxiety itu tingkatan tahapan setelah itu tidak sembuh mengenai otak. Asamnya itu nyampe ke otak sehingga mempengaruhi otak. Lama-lama mempengaruhi otak, otomatis kan pemikiran itu terpengaruh. Pemikiran terpengaruh, otomatis sisi jiwa, dimensi psikis itu terpengaruh. Kayak ketakutan berlebihan, was-was berlebihan ya. Itu namanya anxiety. Jadi asam yang tidak sembuh lama atau asam langsung ekstrim parah sampai naik ke otak, lalu mengganggu otak. Materi asamnya itu sampai secara fisikal juga menyelimuti otak. Nah, otomatis kesehatan otak terganggu, oksigennya terganggu ya. Akhirnya pemikirannya terganggu, lupa, tidak nyambung. Ketika sudah seperti itu, meski psikis, pasti psikis, kondisi jiwa juga terpengaruh. Biasanya orang yang sudah tingkat ke anxiety itu apa istilahnya lupa saya. Jadi saya memang tidak siap-siap ya, biar bebas gitu loh. Ciri-cirinya itu was-was berlebihan, terutama cemas berlebihan, ketakutan, sedikit takut, dredeg. Wah itu sudah anxiety. Apalagi dengar kematian. Coba sahabat-sahabat di sini mungkin ada yang mengalami asam lambung lama sampai ke anxiety. Saya yakin itu akan merasa was-was yang tinggi, cemas yang tinggi. Apalagi dengar berita kematian, langsung deg gitu, ketakutan. Itu sudah pengalaman saya di lapangan, walaupun secara bukan teori di buku yang saya baca, tapi lebih banyak saya dapat di lapangan. Mayoritas sudah orang yang anxiety mesti cemas berlebihan, kalau dengar kematian, kesedihan itu dredeg. Jadi kalau lebih 1-2 kan itu bisa dipastikan, bisa dibulatkan jadi teori yang pasti. Oh, pasti seperti itu. Itu anxiety. Jadi satu kasus penyakit yang banyak yang di rumah kerusakan lifa yang saya tangani adalah asam lambung, GERD atau anxiety. Kemudian ini pemahaman tentang asam lambung karena banyak, mayoritas itu. Kemudian 2 stroke, tak baca U aja ya, stroke, STORKE, stroke. Itu nomor 2 yang paling banyak. Dan itu tidak dibatasi oleh umur atau jenis pekerjaan. Kalau dulu orang bilang orang yang bekerja berat, kurang gizi itu ya kena penyakit-penyakit yang parah-parah. Sekarang enggak, semua lini sosial itu ya. Bayang tani, kaya, miskin, ya bekerja berat, yang nyantai itu enggak pandang kedudukan seperti itu, posisi seperti itu sekarang penyakit. Enggak pandang posisi seperti itu.
Jadi yang muda juga kena stroke, punya anak satu laki kena stroke, punya anak satu, dua perempuan juga ada yang stroke, ibu-ibu, mbak-mbak. Masih muda. Ada yang stroke cuma gejala sedikit, dia stroke tapi masih anggaplah 50% atau 40% sudah kena stroke gejala katanya. Kalau cuma masih agak perot dikit itu sedikit masih bisa jalan itu gejala, tapi stroke itu sudah. Karena perkembangan stroke itu sangat rawan sekali. Maksudnya lebih parahnya rawan sekali. Kalau nggak pas-pas pengobatannya, terutama masalah psikis. Itu stroke. Jadi jangan mentang-mentang saya nyantai hidupnya, saya bukan bekerja berat. Wah, jangan nyantai mentang-mentang seperti itu. Sekarang penyakit itu tidak pandang bulu, tidak pandang posisi. Nah, lantas ada yang bertanya, apa yang dipandang penyakit artinya tidak gampang stroke, tidak gampang asam lambung seperti tadi. Kondisi psikis, sahabatku. Sudahlah, saya amati dari saya pertama kali terjun di dunia pendidikan, pengobatan 2013 itu tak amati, itu mayoritas disebabkan oleh psikis sumber penyakit. Sumbernya ini harus ketahuan. Kalau sumbernya tidak diterapi, tapi dampaknya yang terapi, maka tidak sembuh. Sumbernya penyakitnya yang harus diterapi. Sumbernya di stop, maka efek dan dampaknya dari sumber penyakit itu selesai semua. Dan sumber rata-rata mayoritas penyakit di zaman sekarang adalah mayoritas gara-gara bersumber dari kondisi psikis. Psikis, nah ini ya, stroke, aslam, itu dua penyakit yang sejajar. Artinya sebabnya sama, sumbernya itu sama. Sumbernya itu sama. Walaupun perjalanannya, prosesnya berbeda sedikit, tapi sumbernya sama. Aslam dan stroke itu sama, ke psikis. Jadi kan penyakit itu saya amati sumbernya 3. Sumbernya. 1 disebabkan karena memang jatuh itu ya. Itu masalah tulang, saya belajar di PAZ pengobatan dari zamannya. Jadi ada tulang, terutama tulang ekor bergeser sedikit, jadilah penyakit, mengakibatkan penyakit dalam tubuh. Itu sebabnya jatuh. 1. Kemudian yang kedua, waduh lemar ya. Kemudian kedua, pola makan, banyak makan kimia atau alkohol, itu yang meracuni tubuh sehingga membuat penyakit. Masalah dalam tubuh membuat penyakit. Itu pola makan yang tidak sehat. Pertama, fisikal jatuh, pola makan. Kemudian kedua, pola pikir, psikis, ya hubungan sosial lah, hubungan keluarga itu kan psikis, apa-apa yang memang di dalam lingkup yang psikis itu ya psikis, bagian dari psikis. Pikiran, contohnya beban utang, masalah dengan sosial itu kan masuk dalam kondisi psikis, ketidaktenangan, beban, terlalu berlebih, sedih, itu ya pokoknya tentang beban pikiran, beban psikis itu sebab penyakit. Dan ini kalau saya persenkan itu 80%. Kemudian keempat adalah dimensi sebab penyakit dari sisi mistik, sihir, santet, pelet, jenggis, itu sihir, itu masalah gangguan tubuh dari dimensi sihir terkait dengan supranatural, sihir, santet itu. Nah ini metafisikal, non fisikal, non medis gitu ya. Jadi penyakit fisikal, kena jatuh atau pleset, pola makan 2, psikis, metafisikal. Kalau saya istilahkan lain, fisikal, kemudian pola makan ini faktor fisik ya, pola makan, karena posisi tulang jatuh itu, ini 2 hal ini fisikal ya. Kemudian psikis itu psikis batinia ya. Ini saya sebut faktor X, batinia juga santet itu dari faktor X, saya istilahkan faktor X. Ada yang 5 penyebab gangguan tubuh, penyakit tubuh adalah faktor double X istilahnya. Double X itu karma, akibat ulah perilaku, kualat, karma itu jadi penyakit. Contoh, orang yang lama kedua orang tuanya, lalu orang tuanya kualat di orang tuanya berupa penyakit, nah itu penyakitnya karena sebabnya kualat.
Dan ini yang agak rumit. Ya, ada solusi masing-masing dari sebab. Nah, sebab-sebab penyakit 5 hal ini kalau saya persenkan, pertama masalah fisikal, sampai yang kedua ya tentang jatuh tadi sebabnya, tentang tulang fisikal itu ya. Itu saya beri persen 10%, pola makan 10%, terus santet sihir 10%, karma 10% ya. Dan 60%-nya itu adalah dari psikis. Itu sebab-sebab penyakit. Dan para terapis, terutama khususnya saya, harus mengetahui sumber ini. Karena kalau penyakit tidak di stop dari sumbernya, maka penyakit itu kan dampak, akibat dari sumber ini. Dari sumber masalah penyakit ini. Jadi sumbernya akibat, penyakit itu akibat. Jadi ada sumber masalah yang mengakibatkan penyakit. Jangan penyakitnya yang fokus dihadapi, diobati. Tapi sumbernya tetap ya hanya kambuh, bahkan nggak sembuh. Tapi kalau langsung dari sumbernya di stop, diobati, ya sudah, tidak berdampak penyakitan lagi, tidak berakibat penyakit lagi karena sebabnya sudah selesai. Itu teknik yang saya terapi, yang saya pakai di Rumah Kesembuhan Khalifah. Metode terapinya. Jadi memperhatikan sebab dulu. Makanya saya kalau terapi itu banyak bincang-bincang, banyak ngobrol. Sebelum terapi ya ngobrol, banyak ngobrol. Setelah terapi ya ngobrol. Apalagi masalah psikis, ya sudah ngobrol. Karena di situ sumber penyakitnya. Itu sahabat-sahabatku ya. Jadi 2 penyakit ini ada sebab tadi. Sebab ada 5. Itu masing-masing punya teknik terapi sendiri, punya solusi cara sendiri yang disebabkan oleh penyimpangan tulang fisikal ya. Karena jatuh tadi dan sejenisnya, kepleset atau kerobohan, maunya fisik lah, pergeseran tulang, disposisi tulang yang menyebabkan penyakit. Nomor 2 karena pola makan. Makanannya banyak mengandung racun-racun yang merusak tubuh, yang menjadikan tubuh berpenyakit. Nomor 3 kondisi psikis, beban kejiwaan, pemikiran yang menyebabkan fisikal tubuh sakit. Kemudian yang keempat sisi metafisikal, santet, sihir itu dan sejenisnya, pelet dan sejenisnya. Kemudian yang kelima masalah double act. Double act itu seperti halnya karma ya. Lebih ke perilaku diri, akibat perilaku diri. Itu ada solusi masing-masing. Demikian pendek-pendek saja, mungkin lain waktu akan saya bahas tentang sebab penyakit yang pertama sampai kelima, terutama yang psikis yang 60% menjadi penyebab 60% itu. Dan saya terangkan solusi-solusinya. Siapa tahu tanpa terapi memahami ini, sahabat bisa menyikapi penyakitnya sendiri yang sedang sakit. Itu yang penting. Saya kalau membati nggak kesenangan dipanggil terus. Saya lebih baik dipanggil sekali sembuh gitu aja. Senang saya. Daripada dipanggil lagi karena nggak sembuh. Bukan nggak mau, bukan nggak senang, maksudnya lebih senang gitu. Saya ada harapan lebih baik sekali, semoga sekali diterapi selesai. Jadi kalau memang butuh 2 hari nggak apa-apa. Yang dimaksud bukan berarti saya mengatakan senang sekali sembuh, itu bukan berarti yang tidak sekali tidak senang, tidak mau dipanggil, enggak. Ya harapan saya sekali itu sembuh. Kalau tidak butuh manggil terapis lagi, manggil saya lagi. Setidaknya setelah saya terapi dia memahami ngobrolan-obrolan saya sehingga selanjutnya bisa nerapi dirinya sendiri. Itu senang saya. Karena kalau sudah pasien bisa nerapi dirinya sendiri itu cepat. Karena langsung dilakukan sendiri. Kalau terapis orang lain di luarnya masih manggil kalau bisa, kalau enggak masih kondisi terapisnya sedang marah sudah fokus, sedang lelah sudah tidak fokus, masih ke pemikiran jodoh atau tidak. Banyak dimensi-dimensi yang tahapan-tahapan yang harus dipikirkan, yang terkait dengan kesembuhannya, keberhasilannya. Kalau diri sendiri kan yakin, dia tahu dirinya sendiri bagaimana, ketika gerak bagaimana, dengan pemahaman-pemahaman itu. Makanya ilmu pemahaman itu lebih penting daripada metode. Ya metode juga ada di pemahaman, ada di obrolan. Dan bagi saya pemahaman, metode, pemahaman, semangat itu ada di obrolan santai. Sambil ngopi, sambil rokokan. Makanya saya kalau dipanggil pasien atau orang datang sini lebih banyak ngobrolnya sebelum terapi. Karena di situ ada ilmu. Ya harapannya tadi, orang paham penyakitnya, sebab-musababnya. Sehingga selanjutnya bisa semangat, cepat sembuh. Batinnya paham, sembuh kan. Setidaknya semangat dan sabar. Kalau sudah seperti itu dia memahami juga mungkin solusinya bagaimana bisa dilakukan sendiri tanpa saya sebagai terapisnya. Itu sahabat-sahabatku ya. Nah ini semoga bermanfaat. Setengah jam aja, ini sudah setengah jam. Sekilas saya tentang penyakit ya, tentang aslam dan stroke.
sebab, musabab, seperti itu. Besok satu sebab musabab ini saya bahas masing-masing. Semoga harapannya semoga saya, ya terutama saya sehat ya. Sehat bahagia. Sehat tidak bahagia kan nggak enak. Bahagia nggak sehat juga nggak enak. Jadi bahas sehat bahagia itu selalu satu. Nah itu sahabat-sahabatku ya. Demikian, kalau ada pertanyaan di komen saja. Sekali lagi semoga saya sehat bahagia, juga sahabat semuanya, siapapun itu sehat bahagia dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya istiqomah mengisi seperti ini, dan isinya juga harapannya isi yang baik-baik. Kalau yang buru-buru tinggalkan aja. Oh ya, ada yang bertanya lagi. Mungkin nanti ada yang bertanya, kok sekarang tampilannya beda? Nah, Mas Ali, dulu itu lebih rapi gitu ya. Sekarang rambutnya gondrong, kayak kalung lagi, kayak dukun. Kayak dukun Mas Ali sekarang. Lebih besar lagi, lebih gemuk ya. Ya alhamdulillah, itulah manusia yang bisa berubah gitu ya. Termasuk saya. Dulu kan pendek, lebih necis lah, lebih lebih rapi. Sekarang ya lebih bebas begini. Karena bagi saya kalau terlalu pertimbangan penampilan itu jadi ribet. Ya gara-gara itu juga gak istiqomah saya. Gara-gara pemikiran yang pelengkap-pelengkap itu saya gak istiqomah selama ini. Saya dulu berpikir saya tampil harus rapi, buka buku dulu di depan banner resmi Rumah Kesembuhan Khalifah kan gitu kan. Gue ini wes gitu ya. Lah gara-gara itu saya malas satu, nanti di depan banner gak ada kursi, masih pakai apa itu, tongkat untuk HP, masih harus gini. Waduh, akhirnya ribet, saya capek gak jadi. Gara-gara itu gak istiqomah. Gara-gara banyak pertimbangan yang pernik-perniknya itu. Nah saya lihat ya YouTuber itu, kalau yang YouTuber itu bebas mau ke mana, ya biasa rekam. Wah, penontonnya banyak itu. Makanya saya kalau saya niat sekarang ada ilmu, ada ide, langsung dek dimanapun duduk langsung, walaupun tak pegang dengan tangan, saya maunya seperti itu. Walaupun tak pakai ini lagi juga membuat ribet. Tadi masih nyari ini, seandainya nggak ketemu kan nggak jadi. Untung ketemu. Nah makanya saya nggak mau ribet-ribet itu ya. Tidak ada ini nanti saya tampil, saya buat konten, ngomong aja walaupun sedang ngopi, sedang di mana. Ini sedang di dapur. Saya memang markas saya di dapur. Di rumah itu kesukaan saya ada di dapur. Satu ya saya harus dekat dengan ngopi langsung itu kompor. Dekat dengan nasi sebelah saya ini barang-barang ngaji, karena rumah saya memang sempit. Saya pindah Gunung Kawi kan tidak seperti dulu lagi. Di tanah wakaf dibangun masjid, dan mohon doanya masjid ini cepat sembuh. Cepat sempurna bangunannya sahabat-sahabatku ya. Kalau ingin sedekah enggak apa-apa, ini sama-sama berjuang. Ini yakin ini ngalir sungguhan, karena ini butuh di pelosok Gunung Kawi, Sumber Pelor sih. Di tempat ngaji, setiap hari ngaji kitab, ngaji Yasin. Ya, setelah itu ngobrol rokokan. Di tempat ibadah sore anak-anak ngaji semacam TPG itu saya ngajar ngaji. Dan masjidnya masih terasnya lubang-lubang, masih nggak ada atapnya. Masih terpal, kalau angin itu wes murat-marit. Kalau hujan apalagi dingin ya. Jadi terasnya ke sana, depan, samping, kanan, kiri belum ada, cuma di tengah yang ditempati sholat, di bawah kubah. Ya mungkin mau berjuang silakan, silakan. Ini betul-betul dibutuhkan masjid di sini, perjuangan betul-betul dipakai. Begini aja sudah dipakai. Jadi yang nyumbang saya yakin insya Allah mengalir pahalanya, dan dipakai setiap hari. Dipakai karena di sini butuh. Nah itu sahabat-sahabatku ya. Demikian sudah setengah jam. Itu dari saya. Oh ya, tentang penampilan saya itu. Makanya saya nggak mau ribet-ribet pertimbangan penampilan pakai baju ini di depan badan, nggak usah. Di mana saya di dapur ya sudah jadi seperti ini. Yang penting isinya, yang penting tampil. Kalau ribet-ribet ke pelengkap-pelengkap itu nggak jadi. Itu gara-gara saya membuat tidak istiqomah. Bahkan tidak jalan. Bukan tidak istiqomah. Kalau tidak istiqomah sih jalan, tapi tidak istiqomah. Tapi tidak jalan. Ini nggak jalan. Makanya saya sudah nyantai. Di mana saya niat ada ide. Saya ada ide untuk buat konten yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat, ya sudah buat. Di warung kopi ya tak di warung kopi nanti. Di jalan ya di jalan, di dalam mobil Pokoknya jangan di WC. Kalau engkau punya ide di WC, kan biasanya kita itu coba diakui saja. Kalau di WC itu kadang punya ide itu berhalusinasi. Ya Allah karim. Demikian sahabat-sahabatku, ya tentang penampilan saya ya, karena memang suka alam saya. Saya lebih suka membahas alam daripada membahas manusia-manusia kayak dulu lagi. Makanya penampilan juga lebih bebas kan. Ini kalung Pak Mas Ali itu jimat, bukan jimat, ini unik alam ini. Ini paling unik combong. Ini jadi ini bentuk di dalam kompong ini. Belenduk-belenduk ini luar biasa. Ini atas kehendak Allah. Ini bukan buatan manusia, tapi di dalam kompong prosesnya. Besi kuning ini. Jadi combong di tengah saya kasih mustika tempel. Kalau mustika ini
Asli ini. Nah, karena unik aja, unik kan nggak ada di toko. Ya sudah, memang hobi unik. Siapa yang ngalah? Nggak bisa. Sirik, mbokmu itu sirik. Siapa yang muji ini? Siapa yang apalagi nyembah? Siapa yang menjadikan siapa yang berpikir ini punya kekuatan? Apalagi menyamai Allah, nggak berpikir sama sekali saya. Oh, ini makhluk seperti ini kok dibanding-bandingkan dengan kekuatan Allah, dengan kemampuan Allah. Nggak ada sama sekali pikiran saya. Ini makhluk, mainan, hiasan. Makanya tak kasih mainan tauhid gitu. Justru saya berpikir, ya Allah, ini kuasa Allah. Dalam kepompong besi kayak ini terjadi. Subhanallah, akal kita yang nggak nyampe. Itu kan nambah iman berarti. Oh, sirik, kocok. Makanya seperti ini aja sudah curiga. Wah, ini otaknya itu yang sirik gitu ya. Ngomong pakai ini aja dihubung-hubungkan dengan Allah. Terlalu berlebihan. Kalau seperti ini kok dihubungkan dengan Allah, pakai seperti ini kok dihubungkan dengan Allah. Allah itu tidak ada bandingannya. Gak ada, Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa. Gak bisa dibanding-bandingkan, gak bisa. Apalagi ada lawan, nggak ada. Allah itu tunggal yang Maha Kuasa, yang Maha Dahsyat, yang Maha berkehendak. Gak ada bandingannya. Gak ada temannya. Gak butuh teman, gak butuh Allah, tunggal berdiri sendiri. Kok berpikir dibanding ada yang punya jimat katanya berpikiran kekuatannya setara dengan Allah. Gak ada pikiran setara, banding-banding gak ada. Makanya saya suka semacam tasbih yang pernah di JCI apa Kiai siapa? Yai, aduh kalau lupa saya. Mojokerto ya, Yai Ilyas apa? Siapa? Yai Ilyas siapa itu ya? Ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ihtajaba bi jabaruti anulhi fala ainun tarahu la nidda wala dasiwa. Jadi Allah Maha Suci dengan kebesarannya. Fala ainun tarahu la nidda wala dasiwa. Yang juga punya dimensi gaib. Tidak bisa dilihat dengan mata, hanya kasat mata. Juga tidak hanya bisa sekedar dipikir dengan dijangkau dengan akal manusia, makhluk-makhluknya. Panca indera makhluk-makhluknya. Antara ulanid dawala disa. Tidak ada lawan, tidak ada bandingan. Ya, tidak ada lawan, tidak ada bandingannya. Gak pantas membandingkan sesuatu dengan Allah itu. Walaupun dimulai dari bendanya. Udah jangan berpikiran, aduh terlalu jauh itu. Cuma pakai sabuk, pakai kalung kotak sudah dianggap syirik. Kenapa kok dianggap syirik? Itu memiliki kekuatan. Kayak kekuatan Allah. Gak ada kekuatan, gak berpikir seperti itu. Terlalu jauh itu. Justru yang berpikiran seperti lebay pikirannya. Terlalu, waduh banget itu. Cuma benda kayak gitu. Punya kebobong begini, memiliki kekuatan makhluk kayak gini kok. Terserah khasiatnya nanti. Walaupun punya khasiat, ya Allah yang ciptakan. Gitu. Ini kan unik. Gak suka, enggak apa-apa. Hobi ya sahabat-sahabat ya. Demikian terus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga ada kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf. Kalau memang kurang ya lengkapi saya. Kalau salah ya benarkan saya. Nah, itu bisanya saya. Semoga bermanfaat. Subhanallah walhamdulillah adadal qiyyi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midad kalimati subhana man ihtaja bi jabaruti an halqihi fala ainun tarahu la nidda wa la didasiwa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihin wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Terus sahabat-sahabatku jangan lupa bahagia. Karena ayat keluar menegaskan, Allah menegaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dzalika huwa khairum mimma yajma'un. Wahai hambaku, qul, katakan Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu semua harus berbahagia. Ingat, anugerah Allah itu ada yang berupa kebahagiaan, ada yang berupa kesedihan. Jadi di sini walaupun secara realitanya sedih, mengalami hal yang sedih, tapi bahagia itu artinya tulus dengan ujian-ujian. Bahagia. Makanya selalu saya tegaskan pada diri saya di catatan-catatan saya, jangan lupa bahagia, jangan lupa muji Allah. Qul bi fadlillahi fa bidzalika falyafrahu. Itu perintah Allah, berbahagia dalam segala hal. Susah, senang, sedih, susah, senang, untung, bangkrut, ya, dapat rezeki, tidak dapat rezeki, rugi,
sakit, sehat, itu anugerah Allah semuanya itu. Allah menegaskan, falyafrahu, bahagialah, tulus. Loss itu juga bukan salah satu obat yang termanjur, bahagia. Demikian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.